Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang nyaring, orang keras, masih lemas. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan panjang umurnya, sehat walafiat, lones otang-otangnya gepi. Yang jawab salam hati-hati, terutama mak-mak, ibu-ibu, lakena amini boleh. Amin. Jawab yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa addim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Para habaib, para syaraib, segenap zuriat baginda Nabi Muhammad SAW yang wajib bagi kita untuk mencintai dan memuliakannya. Wabil khusus al-khinal kiram As-Sayyid Al-Habib Muhammad Al-Bagir Ibn Syarif Ali Al-Idrus yang saya muliakan, Wal-Habib Salim bin Zain As-Segaf yang saya muliakan, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama yang saya takdimi. Wabil khusus hadir bersama kita Al-Ustaz Haji Salman, pimpinan Yayasan Al-Istiqomah, dan Pinter Saiful, pengasuh Pondok Pesantren Syekhona Khalil Gambut yang saya hormati. Hadirin wal hadirat jamaah majelis peringatan Maulidul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga dan senantiasa di dalam lindungan dan rahmatnya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita awali dengan senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semuanya di dalam majlis yang insya Allah majlis ini adalah majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang penuh dengan maghfirah, majlis yang penuh dengan rahmat, karena tidaklah kita berkumpul di tempat ini kecuali dengan niat dan tujuan yang sama, ingin mentakdirkan, ingin merayakan, ingin memuliakan akan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Siapapun mereka, dari golongan orang-orang yang beriman, yang di dalam hati dan jiwanya ada rasa bahagia, ada rasa senang, ada rasa bangga terhadap hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW, maka pasti orang tersebut adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dan pembelaan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tenangnya kita, bahagianya kita di dalam pertemuan ini akan Allah ganti juga dengan kebahagiaan kelak ketika kita berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang kafir yang mendapatkan keberkahan daripada maulidnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling beruntung sebenarnya adalah Abu Lahab. Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak pernah berbuat taat dan ibadah kepada Allah, bahkan selama hidupnya memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW, justru dia ini mendapatkan keberkahan daripada hari raya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu ketika mendengar informasi tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Abu Lahab itu langsung senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena kelahiran daripada keponakan beliau, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Saking senangnya Abu Lahab, sampai Abu Lahab ini memerdekakan seorang budaknya dan dikasihkan kepada Aminatul Zuhriyah. Dalam rangka apa? Supaya merawat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimerdekakan oleh Abu Lahab. Jadi Suhaibah Aslamiyah ini diberikan kepada Aminah supaya merawat bayinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan Abu Lahab, senangnya Abu Lahab, bahagianya Abu Lahab karena menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepada Abu Lahab atas senang dan bahagianya Abu Lahab menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Abu Lahab itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Seninnya. Siksaannya dikurangi oleh Allah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan setiap hari Senin itu keluar dari celah-celah jemarinya Abu Lahab, yakni air, supaya bisa menghilangkan haus dan dahaganya Abu Lahab di dalam neraka. Semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hatinya Abu Lahab pernah senang, pernah bangga, pernah bahagia menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang seperti Abu Lahab yang notabene adalah seorang yang kafir, orang musyrik, bahkan tidak pernah beramal dan ibadah, tidak pernah berbuat kebaikan di dalam Islam, namun tidak pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jika yang senang, jika yang bahagia merayakan hari maulidnya Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakaifa bi farhatin min adi intila'il iman. Lalu bagaimana lagi kalau yang senang menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin dan percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya yakin seyakin-yakinnya. Sebagaimana janji Nabi Muhammad SAW, man Allah maulidi untu lahu syafi'an fi yaumil qiyamah. Siapa orang yang senang, siapa orang yang mengagungkan akan hari kelahiranku, maka baginya nanti syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, barang siapa orang yang mengadakan perayaan maulidnya Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya orang tersebut telah menghidupkan daripada ajarannya Nabi Muhammad. Dia telah menghidupkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yakni al-Islam. Ketahuilah saudaraku, barokahnya peringatan maulid Nabi ini, berkahnya perayaan maulid ini bukan hanya kepada mereka yang mengadakan, bukan hanya kepada mereka yang datang, tetapi yakinlah barokahnya perayaan maulid ini bagi mereka yang juga tidak datang, bagi mereka yang tidak hadir, bagi mereka yang tidak nyumbang sekalipun, dapat barokahnya perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang lokasi tempat ini, tetangga-tetangga di kampung ini, semuanya mestinya berucap terima kasih kepada panitia yang telah mengadakan perayaan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konon diceritakan di dalam satu negeri namanya negeri Mesir. Di situ ada seorang pencinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tahunnya selalu merayakan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tahun, tidak pernah telat, selalu mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Orang ini punya tetangga, kebetulan tetangganya itu seorang Yahudi, orang kafir tetangganya. Si tetangga ini selalu nengok dari pagernya apa sih yang dilakukan orang-orang di tempat itu. Karena orang kafir penasaran, dia naik ke atas pagar apa yang dilakukan orang-orang. Ketika ditanya, "Mak, saya mengadakan acara apa?" Orang tadi menjawab, "Kami mengadakan acara perayaan maulidnya Nabi Muhammad SAW."
Ini adalah perayaan hari lahirnya kekasih kami, hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Setiap kali ada perayaan, Setiabudi cuma nengok saja di maghrib. Suatu saat setelah tetangga muslim yang tadi mengadakan acara maulid Nabi seperti saat ini, setelah orang-orang pada asraka semuanya, bubar semuanya, pulang ke rumahnya masing-masing, tetangganya Setiabudi habis nonton tadi itu kemudian tertidur pulas. Dalam tidurnya dia bermimpi. Yang bermimpi kebetulan adalah si perempuannya, yakni istri. Di dalam mimpinya dia ketemu dengan orang yang wajahnya begitu bersih, wajahnya begitu penuh dengan sinar, penuh dengan kewibawaan, aroma wangi yang luar biasa. Dilihat dalam mimpinya itu, di saat orang-orang itu mahalul qiyam, di saat orang-orang itu pada bacaan as-salakat, masuklah laki-laki yang tampan tadi, dikelilingi oleh banyak sekali orang-orang yang berjubah dengan sorban-sorban putih dengan penuh cahaya. Si wanita tadi itu kemudian bertanya di dalam mimpinya kepada orang yang hadir, Mas, ini dalam mimpi ya? Dalam mimpi. Wanita Yahudi tadi tanya, Mas, itu yang datang siapa itu? Orang tadi menjawab, yang datang itu adalah Habib Muhammad SAW. Lalu si perempuan Yahudi ini tadi bertanya lagi, Mas, boleh nggak saya memanggilnya? Boleh nggak saya mengucapkan salam untuknya? Orang tadi menjawab, boleh. Rasulullah itu akan menjawab salam siapa saja. Lalu si perempuan Yahudi tadi itu menyapa Nabi Muhammad yang lewat saat orang-orang masyarakat. Makanya saat sampai mahalul qiyam, hadirkan hati kita, hadirkan jiwa kita, karena sesungguhnya di saat kita berdiri mahalul qiyam, datang rohani Nabi Muhammad SAW menyapa setiap kita, menyentuh setiap jiwa kita, dan di saat itulah kita akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan karena kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan hadir di majelis ini. Barokahnya para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, barokahnya para habaib mulianya Nabi Muhammad SAW. Sehingga semua masalah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua penyakit kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keresahan, kegelisahan, kegundahan dan masalah dalam hati kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala berkat hadirnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal amin. Allahumma. Wanita Yahudi tadi kemudian menyapa Nabi Muhammad SAW. Kata wanita Yahudi tadi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah pun menoleh. Lalu Rasulullah berhenti dan menjawab salam wanita Yahudi tadi. Waalaikumsalam. Kata Rasulullah, waalaikumsalam. Wanita Yahudi tadi mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya wanita Yahudi tadi bertanya, ya Rasulullah, engkau menjawab salam dariku, padahal aku adalah orang kafir, padahal aku seorang Yahudi, mana mungkin kau bisa menjawab salam dari seorang yang kafir ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Aku tidak akan pernah menjawab salam kepada orang yang kafir, kecuali pasti Allah akan berikan hadiah berupa hidayah dan keimanan kepada orang-orang yang aku jawab salamnya. Subhanallah. Wanita tersebut kemudian di dalam mimpinya bersahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bangun dari tidurnya. Waktu belum subuh, si wanita Yahudi tadi bangun bangkit dari tidurnya. Dia sangat ketakutan dalam tidurnya tadi. Takut ketahuan sama suaminya kalau dia ini sudah bersahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Takut ketahuan oleh suaminya kalau dia ini sudah pindah agama. Takut ketahuan sama suaminya yang Yahudi kalau dia ini sudah ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang boleh bangun dari tidurnya, suaminya nggak ada, di kasur nggak ada, bangun sang istri ke ruang tamu juga nggak ada, masuk ke dapur, di dapur suaminya juga nggak ada, keluar ke halaman malah tambah bingung dia. Di halaman ternyata sudah ada satu ekor kambing. Di ruang tamunya sudah ada sekarung gandum, sekarung tepung, banyak lagi sayur-sayuran, banyak lagi bahan makanan. Bingung si wanita tadi, ini ada apa rumahku ini? Ketika suaminya datang dan berjumpa dengan wanita tadi,
Wanita tadi berkata, Mas, ada apa ini? Banyak makanan di rumah kita. Ada beras, ada gandum, ada tepung, ada kambing, ada daging, ada segala macam makanan. Untuk apa ini? Suaminya menjawab, Allah, demi Allah, malam nanti aku akan mengadakan perayaan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Wanita tadi mengucurkan air mata. Setelah yang tidak percaya dan takut berkata kepada suaminya, wahai suamiku, apakah engkau telah mengikuti ajaran Muhammad SAW? Apakah engkau telah masuk Islam? Suaminya tersenyum dan menjawab, iya, aku telah ikut ajaran Muhammad setelah engkau bersahadat tadi malam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya aku bermimpi seperti mimpimu juga berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah keberkatan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kepada mereka yang hadir, bukan hanya kepada para panitia yang mengadakannya, tapi seluruh masyarakat di lokasi ini, insya Allah mereka semuanya akan mendapatkan keberkahan maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka yang belum dekat dengan Allah, mudah-mudahan dengan berkah majelis ini mereka akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang masih suka bermaksiat, masih suka durhaka kepada Allah, insya Allah dengan barokahnya maulid ini Allah berikan hidayah, kelembutan hati kepada mereka semuanya, sehingga tidaklah mereka mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, orang kalau sudah disentuh dengan Nabi Muhammad, maka jiwanya akan sakinah, jiwanya akan tenang, jiwanya akan tentram. Saudaraku, dulu ada seorang Yahudi kafir yang punya keinginan kuat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ada seorang kafir yang tidak bisa tidak selalu ingin bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi tawaf, saat Nabi keliling Ka'bah, orang kafir itu pura-pura juga. Yang menjadi orang munafik ikut-ikut juga tawaf, padahal dia masih kafir, menyimpan dendam kepada Nabi Muhammad SAW. Dia simpan sebilah belati, dia simpan pisau. Saudaraku, di balik bajunya dia simpan pisau untuk menusuk dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Diikuti Rasulullah tawaf. Ketika orang tadi itu mengangkat pisaunya, Rasulullah menoleh. Ingat, Rasulullah itu punya mukjizat, menghadap ke depan, yang di belakang pun terlihat nampak seperti Rasulullah, melihat seperti Rasulullah berkeringat. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ketika orang tadi itu mengangkat pisaunya ingin menusuk Rasulullah, Rasulullah menoleh, sehingga orang tersebut tidak jadi lagi. Sampai tiga kali orang itu mengangkat pisaunya, sampai 3 kali namun tidak jadi karena Rasulullah menoleh. Sampai yang ketiga Rasulullah menoleh kepadanya, lalu memegang akan dadanya, membacakan doa Rasulullah, dan Allah turunkan hidayah. Orang tersebut menangis, bergetar, puncak pasi wajahnya, berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wallahi ya Muhammad, demi Allah ya Muhammad, dahulu tadi tidak ada orang yang paling aku benci dan tidak ada orang yang paling aku inginkan kematiannya kecuali engkau ya Muhammad. Tetapi saat aku melihat wajahmu dan tangan sucimu menyentuh dadaku, demi Allah ya Muhammad, mulai hari ini tidak ada satupun orang yang lebih aku rindukan dan lebih aku cintai kecuali engkau ya Rasulullah. Ini barukannya orang-orang jika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, mungkin mata kita tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Mungkin juga di antara kita belum pernah ada yang bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Namun yakinlah saudaraku, jika namanya saja sanggup menggetarkan jiwa kita, namanya disebut rindu pun kita kepada Nabi Muhammad, namanya disebut jatuh cinta hati kita kepada Nabi Muhammad. Siapa orang yang tidak meneteskan air mata saat menyebut nama Nabi Muhammad SAW? Siapa orang yang tak akan merindu ketika mendengar kisah dan cerita tentang Nabi Muhammad SAW? Bersyukurlah engkau wahai saudaraku, sebanyak apapun dosa yang pernah kau lakukan,
sebanyak apapun maksiat yang sudah kau kerjakan, tapi jika engkau masih mau hadir di acara maulid Nabi, masih ada rindu dalam hatimu kepada sang Nabi, masih ada cintamu kepada sang Rasul, yakinlah saudaraku, karena setiap orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Pernah datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, ya ar-rajul ila Rasulillah SAW, faqala ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yulhaq bihim. Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang mencintai satu kaum namun orang tersebut tidak bisa bertemu dengan orang yang dicintainya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, seseorang itu kata Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahbab. Seseorang itu pasti akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Saudaraku, yang akan membawa kita berjumpa dengan Rasulullah bukan sholat kita, yang akan membawa kita bertemu dengan Rasulullah bukan puasa kita, yang akan membawa kita bertemu dengan Rasulullah bukan sedekah, bukan zakat, dan bukan ibadah kita, tetapi sejauh mana engkau merindukan dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ibadah kita, sholatnya kita, puasanya kita, zakatnya kita adalah ungkapan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang cinta pasti rindu, orang yang rindu pasti mencari, dan orang yang mencari pasti Allah pertemukan dengan siapa yang dia cintai. Insya Allah, insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, begitulah kelembutan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingat dalam satu sejarah, dulu ada seorang Nabi yang diberikan oleh Allah ketampanan luar biasa. Namanya Nabiullah Yusuf alaihis. Ketampanannya Yusuf luar biasa. Ketika Zulaikha tergila-gila dengan Yusuf, orang-orang di kerajaan Mesir itu menertawakan Zulaikha. Wahai Zulaikha, bagaimana engkau bisa jatuh cinta dan tergila-gila dengan anak angkatmu, anak yang kau asuh mulai kecil? Kata Zulaikha, ikan kawal berpandil nangkaya itu karena ikan belum pernah ketemu dengan nangkanya Yusuf. Gantengnya Yusuf luar biasa, saudara. Diceritakan dalam satu riwayat, orang-orang Mesir waktu itu pernah terkena satu wabah namanya paceklik. Semua panen gagal, ternak banyak yang mati, air sumber mata air semuanya kering. Orang Mesir banyak yang kelaparan. Apa yang mereka lakukan? Saat penduduk Mesir itu kelaparan, saat penduduk Mesir itu kehausan, mereka mengantri di depan rumah Yusuf. Bukan mereka kemudian meminta makan atau mengambil nasi bungkus, tidak. Mereka menunggu Yusuf keluar. Saat Yusuf keluar, mereka menikmati keindahan tampannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Saat mereka melihat wajah Nabi Yusuf, orang yang lapar jadi kenyang, yang haus menjadi hilang dahaganya, itu Nabi Yusuf. Kalau Habib Idrus yang kenyang jadi lapar. Nabi Yusuf lain Yusuf lokasi 4 yang sudah berkembang. Ini Nabi Yusuf yang lapar jadikan karena ketampanannya Nabi Yusuf. Yuk kita bahas sedikit saja supaya malam ini ada hikmah dan barokahnya, kita pulang bawa ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal. Berapa sih ketampanan Nabi Yusuf? Dalam cerita disebutkan Allah itu menciptakan kegantengan atau ketampanan itu 100%. Yang 25% itu dikasihkan oleh Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang 50% itu Allah berikan kepada ketampanannya wajah Nabi Muhammad SAW. Yang 25% lagi dibagi seluruh makhluk di muka bumi ini, mulai dari orang yang pertama sampai orang yang terakhir. Jadi sampai sebut ini kamu mungkin oleh 0,00 sekian persen, tapi nggak usah protes. Jadi yang 50% siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai menangani para habaib untuk tidak habib bagi luar, tapi sayang apa juga.
tampaknya Yusuf itu bisa mengiris-iris dari jemarinya orang-orang muslim. Lalu bagaimana dengan tampaknya Nabi Muhammad SAW? Bu, Pak, Rasulullah itu dikasih hijab sama Allah. Sebagian riwayat mengatakan ada 70 korden, ada 70 hijab untuk menutupi wajah Nabi yang asli. Bayangkan kalau sampai ketemu Yusuf, TRS apa iris, bahasa dulu ketok, kerak, kalau dia apa ya? Orangnya nasero ya. Iris dari jemarinya karena melihat tampaknya Nabi Yusuf. Dan kemudian melihat Nabi Muhammad, apa tidak jatuhnya yang iris. Karena ketambahannya Rasulullah. Lalu Allah kasihkan hijabnya Nabi Muhammad SAW. Sudah dikasih hijab macam begini. Coba tengok apa yang dikatakan Halimatus Sa'diyah, seorang wanita yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Halimatus Sa'diyah pernah berkata, kata Halimah, pernah suatu saat lampuku padam, lenteraku padam, tidak aku melihat segala sesuatu kecuali yang nampak adalah wajah bayinya Nabi Muhammad SAW. Coba tengok bagaimana pendapatnya Sayyidatuna Aisyah, seorang istri yang menemani Nabi Muhammad SAW. Aisyah mengatakan dalam satu riwayat, suatu ketika aku pernah menjahit, namun kemudian jarumku jatuh ke pasir, jatuh ke lantai. Aku saat itu menemukan lenteraku sedang padam, sehingga aku tidak menemukan jarum yang hilang dan jatuh ke lantai. Kecuali suatu saat kemudian aku melihat dengan jelas di mana jarum itu berada, karena ada satu cahaya yang menembus. Lalu kemudian aku kira itu cahaya rembulan atau orang yang datang dengan membawa lentera. Ketika aku tengok ke atas, aku melihat cahaya itu bersumber dari wajah kekasihku Muhammad SAW. Tanyakan kepada orang yang masih hidup, adakah orang lokasi tempat yang belum pernah melihat matahari? Yang tidak bisa melihat matahari hanyalah orang yang diberikan oleh Allah kebutaan kedua matanya. Betul? Begitu juga nanti di yaumul kiamat. Adakah orang yang tidak bisa melihat Rasulullah? Yang tidak bisa melihat Rasulullah adalah orang yang akan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang nantinya akan memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, belum melihat wajahnya, belum menyentuh tangannya yang mulia, baru saat ini kita mengenal namanya, namun air mata sudah bercucuran karena rindu dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai orang-orang yang beruntung. Summa tuba liman lam ro'ani wa amana bi. Mereka orang-orang yang beruntung kepada Rasulullah. 3 kali disebut dengan untung Rasulullah. Siapa mereka ya Nabi? Mereka orang yang tak pernah melihatku namun hatinya beriman kepadaku. Alhamdulillah. Jangan main-main dengan Nabi Muhammad. Itu si penulis muda Syekh Busiri. Beliau mengatakan tentang nama Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Lau nasabat qadruhu ayatuhu imaman ahyasmuhu hina yuda'ada lisal. Andainya mukjizat kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu tidak dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditutup-tutupi oleh Allah, maka niscaya tulang belulang yang sudah terkubur ribuan tahun di dalam tanah akan hidup dan bangkit kembali dengan sebutan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sholawat disebut nama Nabi Muhammad oleh selamatnya bertahun-tahun dikubur dalam tanah akan hidup lagi kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW. Ini kalau tidak dihijab kan enak ya. Kita punya istri cantik, misalkan contoh Andi inilah lebih bagus, tak cerewet, tak ngomelan, atau minta belanja, atau macam-macam. Senang gak senang?
Akhirnya boleh ditinggal. Kan kudu dibilang tepes keping mereka keping ditinggal. Seandainya Andi inilah penting cantik penurut tak benar laki ya cucung berempat boleh langsung bisa saja. Kan suaka mati berjaya sholat istrinya mati berjaya sholat Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wasallim. Di boleh mari makan ku ajam tahu ayam mari makan ayam dari orang kabeh ucap salawat di boleh aja mari makan cukup dia kayak orang rolok ucap salawat jadi boleh juga pakai mandi ini jumbo tereme Montebu ngapa? Itu desa ini akan kawan. Mari pemiring ngajriler, kunjung ke ngamuk, mati. Tahu sebutin salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam bulan dimuliakan oleh Allah. Itulah baru namanya Nabi Muhammad SAW. Yang dengan nama ini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan semesta raya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul asya. Seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, maka niscaya aku tidak akan menciptakan segala sesuatu. Dengan nama ini, Adam pun menikah dengan Hawa. Dengan nama ini, Adam pun diampuni dosanya oleh Allah. Dengan nama ini, semua kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan berupa kerinduan dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo pulang dari majlis ini perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca Allah ampunkan semua dosa dan kesalahan kita. Allah angkat dan derajat kemuliaan kita di sisi Allah, dan Allah kumpulkan kelak kita dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang baca sholawat 1 kali, Allah berikan rahmat kepadanya 10 kali. Siapa orang yang bersolawat kepada Rasulullah 10 kali, Allah berikan rahmat kepadanya 100 kali. Siapa orang yang baca 100 kali, Allah berikan rahmat kepadanya 1000 kali. Siapa orang yang baca sholawat kepada Rasulullah 1000 kali, maka Allah berikan catatan tulisan di antara kedua alisnya, yakni di keningnya, sebagai orang-orang yang itqam minan nar wa ra'atum minan nar, dibebaskan oleh Allah daripada azab neraka. Mudah-mudahan pulang dari sini senang sholawatan, itu anak sholawatan, itu bayinya sholawatan, nyosoi anaknya sholawatan, nyosoi lakinya sholawatan. Mudah-mudahan barokah, kabul hajat-hajat insya Allah. Dan diberi ceremi, sendiri cerewet, bacakan sholawat, insya Allah isinya lebih baik. Tapi untuk orang yang punya istri calon-calon wanita Allah, jadi memutuskan ya rata-rata jadi dengan rem, maka tenang saja, sabar saja, mudah-mudahan Anda semua walinya Allah. Ini keuntungan istri yang cerewet itu suaminya bisa jadi mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini diberikan oleh Allah panjang umur, diberikan sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.